Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kameli Kisiatmaja dengan 3 digit NIM terakhir 204. Kami dari kelompok SKDB 6 akan mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul Interstitial Cystitis. Next, IC adalah sindrom bladder dengan gejala nyeri panggul dan iritasi saat berkemih. Pada kasus IC, susah untuk melakukan diagnosis dan kriteria diagnosis masih tidak seragam. Dari beberapa literatur terpercaya yang terkumpul selama 25 tahun terakhir, bisa disimpulkan bahwa 10% kasus terjadi pada laki-laki dan belum diketahui jika anak-anak bisa terkena atau tidak. Next, kami akan membahas dari definisi, epidemiologi, etiologi, dan faktor risiko, patofisiologi, klasifikasi, manifestasi klinis, diagnosis, differential diagnosis, prevensi dan manajemen, prognosis, dan komplikasi. Sekian, bisa dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, saya Keja Kristina Fiani Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 044. Saya akan membahas mengenai definisi, di mana interstitial cystitis sering juga dikenal sebagai painful bladder syndrome, yang merupakan kondisi kronik lemah dengan nyeri pelvic atau suprapubik, atau ketidaknyamanan sekitar urinary bladder yang disertai dengan urinary storage symptom seperti keinginan kencing terus-menerus, urinary frekuensi maupun nocturia. Selanjutnya, mengenai epidemiologi, IC sering pada wanita, walaupun sebenarnya dapat mempengaruhi pria maupun wanita dari semua latar belakang, ras, dan etnis maupun usia. Pada penelitian prevalensi awal menunjukkan 1 hingga 5,1 dari setiap 100.000 pada populasi umum dapat mengalami interstitial cystitis. Tetapi pada penelitian epidemiologi terbaru pada tahun 2016 menunjukkan bahwa hingga 12% pada wanita mungkin memiliki gejala awal dari interstitial cystitis ini. Di Indonesia sendiri belum ada data mengenai cystitis interstitial. Mungkin bisa dilanjutkan. Selanjutnya, saya Komangdia Puniasma Putri dengan 3 digit yang terakhir 035 akan melanjutkan presentasi mengenai etiologi dan juga risk factor. Baik, jadi dari etiologi sendiri, etiologi interstitial cystitis itu sendiri belum diketahui hingga saat ini. Namun, ada beberapa literatur yang menyebutkan beberapa hal yang mungkin dapat menyebabkan terjadinya interstitial cystitis. Yang pertama adalah faktor genetik. Jadi diketahui bahwa ada beberapa gen-gen spesifik yang dapat menyebabkan terjadinya interstitial cystitis seperti kromosom 1, 6, dan juga 16 yang bersifat polimorfisme. Kemudian yang kedua adalah mekanisme autoimun. Jadi dapat diketahui bahwa kebanyakan pasien interstitial cystitis itu juga mengalami penyakit autoimun. Sehingga dapat dikatakan bahwa mekanisme autoimun itu berpeluang menyebabkan terjadinya interstitial cystitis. Namun, beberapa penelitian menyebutkan bahwa belum ada mekanisme yang dapat menjelaskan bagaimana autoimun itu sendiri dapat memicu interstitial cystitis. Kemudian yang ketiga adalah infeksi. Jadi infectious agent yang dapat menyebabkan terjadinya interstitial cystitis yang pertama adalah uropatogen E. coli atau UPEC dan juga Helicobacter pylori. Next. Kemudian yang keempat adalah gangguan atau kerusakan pada lapisan glikosaminoglikan 1-GAG. Jadi perlu diketahui bahwa glikosaminoglikan itu sendiri dapat mencegah terjadinya interstitial cystitis dengan cara mencegah terjadinya apoptosis dan juga membantu pelepasan adenosin trifosfat ke urethelium. Kemudian yang kelima adalah mekanisme neurogenik. Jadi aktivasi dari serabut saraf type C itu dapat memicu terjadinya interstitial cystitis. Kemudian yang terakhir, ada mekanisme psikosomatis. Jadi, pasien interstitial cystitis yang dulunya sempat mengalami pain trauma seperti sempat dipukul saat dia kecil itu cenderung memiliki quality of life yang lebih rendah. Kemudian juga memiliki rasa nyeri, stres, depresi, dan juga kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien-pasien pada umumnya. Next, selanjutnya adalah risk factor. Jadi ada faktor risiko definitif yang menyebabkan terjadinya interstitial cystitis. Yang pertama adalah jenis kelamin perempuan dan juga ada riwayat keluarga yang sama-sama mengalami interstitial cystitis. Kemudian faktor risiko lainnya yang mungkin memicu terjadinya interstitial cystitis adalah riwayat terjadinya urinary tract infection, kemudian gangguan psikiatrik seperti depresi dan juga kecemasan, alergi, serta penyakit kronis lainnya. Baik, sekian bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah patofisiologi. Perkenalkan, nama saya Nyoman Satriana Wijaya dengan NIM terakhir 163. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi. Jadi, patofisiologi dari interstitial
sistitis adalah disfungsi terkait interstitial sistitis, umumnya berasal dari dan di sekitar kandung kemih, organ pinggul yang berdekatan, dan beberapa bagian jaringan saraf yang mengontrol fungsinya. Sampai saat ini, patofisiologi interstitial sistitis belum diketahui. Jadi, ada beberapa teori yang mengungkapkan patofisiologi dari IC ini. Yang pertama, teori glikos aminoglikan teori. Jadi, teori GAG ini berfokus pada komponen ekstraseluler dan struktural kandung kemih, terutama GAG. Kerusakan pada lapisan GAG menyebabkan kadar urin tidak seimbang. Kadar urin yang tidak seimbang akan menyebabkan frekuensi buang air kecil meningkat, kapasitas berkurang, dan nyeri di daerah panggul yang merupakan tanda dari gejala IC. Kemudian teori yang kedua, epithelial permeability. Jadi teori ini didasarkan pada permeabilitas urotelium. Hilangnya lapisan GAG atau permeabilitas urotelium dapat menyebabkan interstitial sistitis. Dalam studi terbaru, nitrit oksid diidentifikasi sebagai mediator kunci dalam neurotransmisi di ureter. Sindrom kandung kemih yang aktif ini diamati pada pasien dengan cedera medula spinalis atau penyakit sistemik lainnya, menyebabkan perubahan rasio ATP atau nitrit oksid dengan peningkatan kadar ATP dan penurunan produksi NO urotherium. Kemudian teori mikrobial atau teori infeksi. Jadi dalam beberapa kasus patogen terkait dengan IC, penyelidikan masih dilakukan. Penyelidikan ini termasuk rantai polimer, mikroskop elektron, deteksi antibodi, dan lain-lain. Kemudian mast cell and neuroendocrine theory. Jadi disfungsi urotelium merupakan salah satu faktor yang bisa mengaktifkan sel mast. Next. Berikutnya saya Udayan akan menjelaskan tentang klasifikasi. Jadi pada beberapa interstitial sistitis ditemukan terbentuknya Hanner lesion. Nah, Hanner lesion ini kalau dilihat secara sitoskopi dilihat sebagai lesi berwarna kemerahan yang ditutupi klot dan ditemukan pembuluh darah yang bertemuan dan bekas luka. Terus setelah itu dicatat bahwa kalau urinary bladder distensi secara penuh dalam anestesia yang cukup akan terjadinya pendarahan. Tetapi pendarahan mukosa ini biasanya self-limiting dan setelah pendarahan itu berakhir akan ditemukan titik yang disebut glomerulasi. Nah, kategorisasi ini akan dibagi menurut keberadaannya Hanner lesion dan glomerulasi ini. Kalau ditemukan, maka disebut ulcer type interstitial cystitis, dan kalau tidak ditemukan disebut non-ulcer type interstitial cystitis. Namun, kategorisasi ini hanya memisahkan antara adanya Hanner lesion atau tidak, dan tidak ada kategorisasi khusus untuk interstitial cystitis yang tidak memiliki Hanner lesion dan glomerulasi di waktu yang sama. Dari saya sekian. Baik, perkenalkan nama saya Gabriela Angela dengan 3 digit NIM terakhir 105. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai clinical manifestation. Jadi pasien dengan interstitial cystitis bisa mengalami discomfort yang berulang, tekanan, nyeri tekan, dan nyeri pada kandung kemih, perut bagian bawah, dan juga area pelvis. Next. Gejala yang dirasakan berbeda antar individu mulai dari ringan hingga berat. Gejala yang dirasakan berupa urgency atau tidak dapat menahan pipis yang disertai dengan rasa sakit dan seperti terbakar. Rasa ingin buang air kecil tidak menghilang walaupun setelah berkemih. Gejala berikutnya adalah frequent atau sering berkemih baik di pagi maupun malam hari. Frekuensi ini sering disertai dengan rasa ingin berkemih yang sakit dan kuat. Lalu ada nyeri. Nyeri pada interstitial cystitis ini bisa konstan atau hilang timbul. Nyeri juga bisa semakin bertambah seiring dengan bertambahnya volume pada bladder. Nyeri bisa terjadi di area kandung kemih, uretra, perut bagian bawah, lower back, pelvic, dan perineal, serta vulva atau vagina pada wanita atau skrotum, testis, dan penis pada pria. Nyeri juga dirasakan pada pria maupun wanita saat berhubungan seksual sehingga akan menimbulkan masalah seksual. Next. Beberapa hal yang dapat memperberat gejala seperti makanan dan minuman tertentu, stres, baik fisik maupun mental, serta menstruasi pada wanita.
Bisa dilanjutkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Oliver Wong Liki dengan 3 digit terakhir 255. Sini saya akan melanjutkan tentang diagnosis interstitial cystitis. Next. Baiklah, sampai saat ini belum ada gold standar dalam diagnosis atau deteksi interstitial cystitis dan tidak ada biomarkers yang diterima secara universal. Dokter harus mengesampingkan beberapa gejala umum untuk penyakit komorbiditas ini seperti diagnosis banding untuk memulai pengobatan. Antara biomarkers yang digunakan adalah urine, nerve growth factor, dan pro-inflammatory chemokines dan interleukin. Untuk urine adalah pilihan yang paling mungkin untuk menganalisis penyakit terkait kandung kemih termasuk IC. Beberapa faktor antiproliferatif spesifik yang disebut alpha-fetoprotein hanya ditemukan dalam urine pasien IC. AFP adalah biomarker yang sangat spesifik sekaligus sensitif. Namun tidak ada bukti ekspresi AFP untuk deteksi fase awal interstitial cystitis. Untuk nerve growth factor bukanlah biomarker spesifik IC karena keberadaannya di beberapa kondisi saluran kemih bagian bawah yang lain seperti infeksi saluran kemih, obstruksi saluran kemih, dan batu saluran kemih. Tetapi kadar urinnya terkait erat dengan skor VAS dari pasien interstitial cystitis. Beberapa pro-inflammatory chemokines dan interleukin diselidiki sebagai biomarker seperti TNF-alpha, granulocyte colony stimulating factor, and epithelial growth factor receptor. Interleukin 1, interleukin 2, interleukin 6, dan interleukin 8. Tapi semua ini yang paling dipakai itu interleukin 6. Dan interleukin 6 ini yang hanya terdeteksi pada penyakit berat seperti infeksi atau kanker mengalami peningkatan pada IC. Ini berhubungan positif dengan skor nyeri. Jadi interleukin 6 ini memiliki sensitivitas 70%, spesifisitas 72,4%, nilai prediksi positif 77,8%, dan nilai prediksi negatif 63,6% dalam diagnosis interstitial cystitis. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Cantika dengan 3 digit yang terakhir 071. Akan saya lanjutkan dengan differential diagnosis. Next. Jadi berdasarkan nyeri, urgensi, dan atau frekuensi dari berkemih, terdapat 4 diagnosis banding dari interstitial cystitis, yaitu urologi, inflamasi atau infeksi, ginekologi, dan juga neurologis. Selanjutnya akan saya jabarkan satu persatu kondisi-kondisi yang mengarah pada diagnosis banding dari interstitial cystitis. Yang pertama, urologi, jika terdapat kanker kandung kemih atau karsinoma in situ, radiation cystitis, nyeri kronis di pelvis, overactive kandung kemih, overflow incontinentia, prostatodynia, incomplete voiding, dan kelainan lainnya pada kandung kemih, misalnya acontractile detrusor, obstruksi saluran keluar dari kandung kemih, dan leher kandung kemih yang terbuka. Selanjutnya untuk inflamasi atau infeksi, jika terdapat infeksi saluran kemih yang berulang, vulvovestibulitis, vaginitis, infeksi pada kelenjar skin atau kelenjar Bartolini, diverticulum uretra, schistosomiasis, cystitis eosinophilic, cystitis tuberkulosis. Penyebab umum terjadinya infeksi adalah bakteri yang umumnya menyerang intestinal atau sistem pencernaan, Mycoplasma, Ureaplasma, hingga Mycobacterium tuberculosis. Next. Selanjutnya untuk diagnosis banding ginekologi, jika terdapat keganasan atau massa di panggul, endometriosis, penyakit radang panggul, atrofi organ genital, ataupun Mittels-Mers. Untuk neurologi sendiri, jika terdapat tumor tulang belakang, penyakit Parkinson, multiple sclerosis, overaktivitas dari neurogenic detrusor, stenosis tulang belakang, penyakit diskus lumbosakral, trauma atau cedera cerebrovaskular, dan terjebaknya saraf pudendal. Untuk diagnosis lain yang mungkin dipertimbangkan termasuk neoplasma gastrointestinal, kemoterapi, radiasi, penyakit radang usus, disfungsional voiding, penyakit sendi degeneratif, hernia, dan divertikulitis. Bisa dilanjutkan? Selanjutnya, perkenalkan saya Muhammad Baiswardana dengan NIM 067 akan menjelaskan mengenai manajemen dan juga prevention dari interstitial cystitis. Untuk manajemen dari interstitial cystitis ini memerlukan pasien spesifik serta multimodal treatment. Sehingga sebelum melakukan treatment perlu dilakukan phenotyping terlebih dahulu sehingga treatment bisa tercapai sesuai dengan target. Untuk lini pertama yaitu conservative treatment seperti education patient, behavioral and diet change, stress management, dan juga heat or cold therapy. Dan juga bisa dilakukan pelvic floor relaxation exercise dan juga bladder training. Dan selanjutnya, apabila treatment konservatif ini tidak menunjukkan hasil, bisa dilanjutkan dengan oral medication seperti pentosan polisulfat, tricyclic antidepresan seperti amitriptyline, histamin, dan
leukotriene receptor inhibitor, imunosupresan, dan juga reseptor seperti AQX1125. Selanjutnya, yaitu ada intravesical medication. Contohnya adalah dimethyl sulfoxide, heparin, dan juga pentosan sulfide, chondroitin sulfat, dan hyaluronic acid, lidocaine, dan juga liposome. Selanjutnya ada intravesical physical treatment, dan juga ada neuromodulation seperti botulinum toxin A dan sacral neuromodulation. Apabila semua treatment ini tidak menunjukkan hasil atau gagal, bisa dilakukan surgery seperti supratrigonal cystectomy dengan augmentation cystoplasty dan juga urinary diversion dengan atau tidak dengan adanya cystectomy. Untuk algoritma dari manajemen interstitial cystitis ini sebelumnya dilakukan phenotyping dari pasien dan treatment dilakukan sesuai dengan phenotype. Seperti apabila phenotype adalah infeksi, bisa diberikan antimikrobial. Kalau neurologic system bisa diberikan amitriptilin dan juga gabapentin dan juga SNM. Apabila psikososial bisa dilakukan stress management dan juga modification of behavior. Kalau misalkan ulcer bisa dilakukan fulguration atau destruction, cyclosporin A dan juga surgery. Untuk tenderness of muscle bisa dilakukan physical therapy, myofascial dan juga myofascial trigger point release. Selanjutnya untuk prevention itu sendiri sebenarnya bisa dilakukan seperti dengan conservative treatment, yaitu education patient, behavioral and diet change, sama psychological stress management. Baik, selanjutnya saya Putri Yogi Pranata dengan 3 digit yang terakhir 134. Sini saya akan menjelaskan mengenai complication and prognosis. Next. Untuk complication sendiri, di sini pasien dengan interstitial cystitis memiliki quality of life yang buruk, di mana pasien dapat mengalami depresi, ansietas, stres, gangguan tidur, serta gangguan dalam kehidupan sosial. Untuk prognosisnya sendiri, prognosis dari pengobatan interstitial cystitis ini sama seperti pengobatan untuk penyakit kronik lainnya, di mana ini berfokus kepada meringankan gejala dibandingkan sebagai kuratif. Di mana prognosis sendiri akan lebih baik jika terapi dilakukan secepat mungkin. Dan ini juga telah didukung oleh sebuah studi yang menunjukkan 80% pasien mengalami perbaikan atau symptom resolution dalam 6 bulan terapi jika pasien diterapi dalam waktu 2,5 tahun sejak terdiagnosis. Baik, selanjutnya saya lanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Erik dengan 3 digit nilai 166. Saya akan menjelaskan kesimpulannya. Next. Baik, kesimpulannya adalah interstitial cystitis juga diketahui dengan painful bladder syndrome, yaitu PBS. IC ini memengaruhi laki-laki dan perempuan dan semua ras, termasuk latar belakang etnis dan usia. Tetapi lebih umum pada wanita dan usia paling umumnya itu adalah wanita dengan umur 40-an tahun. Etiologi dari interstitial ini termasuk beberapa, yaitu genetic predisposition, autoimmune mechanism, infection, defective glycosaminoglycan, layer constitution, neurogenic mechanism, psychosomatic mechanism, dan kemudian ada juga definitif faktor risikonya dari IC ini, yaitu wanita dan memiliki riwayat keluarga yang memiliki IC. Patofisiologi teori yang bereratkan dengan IC termasuk glycosaminoglycan teori, epitel permeability, microbial or infection theory, mast cell and neuroendocrine theory, dan neural upregulation. Klasifikasi dari IC ada 2, yaitu ulcer type interstitial cystitis dan non-ulcer type interstitial cystitis. Kemudian gejala dari IC termasuk rasa tidak nyaman yang berulang-ulang, tekanan, dan rasa nyeri pada bladder, lower abdomen, dan pelvic area. Biomarker untuk diagnosis bisa dicari dengan melihat epithelial permeability, modification in mast cell activity, activation of neural signals, increase of growth factors, and pro-inflammatory molecules. Dan kemudian ada 4 diagnosis banding dari IC, yaitu dari faktor urologi, inflammatory atau infectious, ginekologi, dan neurologi. Kemudian dari pengobatannya bisa pengobatan konservatif merupakan lini pertama dari pengobatan IC. Dan lini keduanya dari IC bisa lebih menggunakan oral medication yang bisa diikuti dengan konservatif treatment dan juga intravesical medication. Interstititis ini paling sering terjadi pada usia produktif yang bisa mengakibatkan kualitas hidup yang rendah.
pasien tanpa komorbid juga diperlihatkan bahwa memiliki prognosis yang lebih baik daripada pasien yang memiliki komorbid. Next.